Hai guys, apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Ketemu lagi sama saya Riza di program Financial Literacy Corner Radio Kilat 107,1 FM. Nah, tadi pagi saya sama Kang Kujang membahas sebuah tema yang menurut saya sangat relevan buat kita semua, yaitu bagaimana kita memisahkan gaji kita untuk investasi ya gitu. Konsep dasarnya sederhana kok. Saya sering kali tanya, Pamer, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang karyawan? Termasuk juga entrepreneur loh, karena sejatinya entrepreneur itu menjalankan peran sebagai seorang owner, manajemen, sama karyawan. Nah, yang harus dilakukan tentang literasi keuangan adalah mereka harus bisa menyisihkan gaji mereka gitu. Bagi saya penting sekali gitu. Menyisihkan gaji mereka untuk hal bisa jadi buffer bill, lalu darurat, emergency fund, lalu saving, dan terakhir investment. Nah, ada 5 hal yang harus tadi saya bahas sama Kang Kujang ya. Temuannya adalah seringkali karyawan itu tidak di akhir masa dia bekerja nggak punya apa-apa, malah masalah dengan keuangan. Rasanya sih ini harus dilakukan oleh para karyawan, termasuk saya juga gitu, bahwa sejatinya ketika saya menjadi seorang karyawan, satu, saya harus menentukan tujuannya jelas, financial freedom. Nah, bentuknya bisa bermacam-macam gitu. Artinya dia punya uang tapi dia punya rumah juga ya gitu, dalam bentuk financial freedom dia, asetnya gitu. Jadi dia bisa tinggali, dia tenang gitu, dia punya dan lain-lain. Tapi poinnya adalah financial, kebebasan finansial gitu. Itu bagaimana tenang di masa bekerja dan akhirnya tenang juga di masa pensiun. Nah, jadi tujuan ini harus di state dulu. Yang kedua, miliki mindset, pola pikir dan sikap mental. Apa yang harus dipikirkan yaitu bahwa menyisihkan uang itu bukan harus gaji gede dulu, jangan, tidak gitu ya. Jadi dari gaji kita sekecil apapun gitu, kita harus mulai menyisihkan uang gitu. Nah, jadi kalau orang gede dulu baru disisih, tidak. Nah, yang ketiga, kita harus benar-benar menyisihkannya buat apa gitu. Yang pertama, buffer bill. Miliki 10 juta dulu harus disisihkan uang itu gitu. Yang kedua, dana darurat 6-12 kali kebutuhan sebulan. Jadi kalau kebutuhannya 5 juta, 6-12 kali artinya apa? 30-60 juta terus ada. Nah, yang ketiga adalah tabungan pendidikan anak, itu pokok sekali. Yang keempat adalah investasi. Nah, yang keempat mulai dari kecil. Jadi sahabat-sahabat, paksakan dirimu. Jadi jangan awali dari uang sisa, jangan, tapi awali dengan paksakan diri dengan uang yang ada. Pisahkan itu uang. Jadi mulai kecil. Kenapa? Ketika kita tahu polanya, insya Allah kita akan nyaman dan kita berusaha untuk tambahnya. Apa itu uang yang disisihkan tersebut? Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Capai ada hasil nggak sih penyisihan uang tadi. Kalau kita misalnya sisihin uang 10 juta gitu untuk buffer bill. Nah, kita tidak ada masalah lagi ketika ada kebutuhan mendadak, kita bisa pakai itu gitu ya, di bawah 10 juta pastinya. Yang kedua, dana darurat, ketika ada butuh sakit dan macam-macam kita bisa pakai. Tabungan, ketika anak kita masuk kuliah, sekolah, kita pakai tabungan itu. Terakhir adalah ketika kita investasi mulai menghasilkan hasil, dividen, kita selisih, beli dengan jual dan lain-lain. Nah, jadi kalau begitu sahabat-sahabat, yuk kita mulai menyisihkan gaji kita untuk keperluan uang kita. Dapatkan uang, jaga uang, dan kembangkan uang. Terakhir, awali dengan financial literacy, jalankan dengan disiplin, akhiri dengan financial freedom di masa pensiun. Insya Allah karyawan tersebut akan happy ending dengan mereka bukan lagi bekerja jadi karyawan. Itu saja sahabat-sahabat bahasa saya dengan Kang Kujang. Kalau sahabat-sahabat ingin dalami lagi, silahkan kontak saya ke 081-6 kali 2585, 081 6 kali 2585, atau di website drmerizahenry.com ya, atau @merizahenry, itu IG saya dan Facebook saya. Saja sahabat-sahabat sekalian, ketemu lagi nanti di program Financial Literacy for Financial Freedom. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.